Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nuraulia dengan NIM 507001200095, kelas Ilmu Komunikasi C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik dan pemecahan masalah. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik. Kita semua pasti pernah mengalami konflik atau masalah. Tidak hanya sekali atau dua kali saja, tapi hampir sepanjang hidup kita selalu menemui konflik. Konflik yang sering terjadi bisa dengan keluarga, dengan teman, dalam organisasi, atau juga tidak jarang kita berkonflik dengan diri sendiri. Tapi sebelum melangkah lebih jauh lagi, mari membahas pengertian dan hakikat konflik itu sendiri. Apa itu konflik? Konflik merupakan suatu kondisi tidak menyenangkan yang terjadi dan sering ditemui di kehidupan sehari-hari, entah itu dialami diri sendiri ataupun dengan orang lain. Konflik bisa saja ditemui tanpa disengaja, baik disadari ataupun tidak. Konflik juga bisa muncul dan hadir secara tiba-tiba di tengah kehidupan seseorang atau kelompok. Kata konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Artinya sedang tidak terjadi kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Konflik sering kali dipandang menjadi sesuatu yang buruk, padahal konflik yang dapat dikelola dengan baik akan memberikan manfaat. Lewat konflik, kita dapat meningkatkan kualitas diri atau organisasi. Ada banyak cara untuk mengelola konflik. Sebelum membahas itu, kenali dulu jenis-jenis konflik. Berdasarkan karakteristik subjeknya, konflik dapat terjadi pada individu, antar individu, maupun antar kelompok. Konflik individu terjadi ketika terdapat perdebatan atau perselisihan secara mental di dalam diri suatu individu. Kemampuan untuk dapat mengatur perselisihan tersebut dinamakan konsep diri. Konsep diri dapat berupa konsep positif dan negatif. Konsep diri yang positif sangat menguntungkan, terutama bagi diri sendiri. Mengapa bisa begitu? Hal ini karena seseorang yang pandai mengatur perselisihan pada dirinya dapat mencapai suatu terobosan atau solusi sehingga mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dalam pekerjaan, orang yang memiliki konsep diri positif dapat menghindari, mengurangi, atau dapat mengendalikan terjadinya konflik agar tidak berdampak kepada orang lain atau membuat konflik yang lebih besar. Sedangkan pada diri seseorang yang kurang bisa mengatur perselisihan pada dirinya atau memiliki konsep diri yang negatif, maka cenderung akan merugikan terutama bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, konflik antar individu terjadi antara dua orang lebih yang berbeda kepentingan, pendapat, prinsip, dan sebagainya. Konflik antar individu dapat mengakibatkan kurangnya kerjasama, komunikasi, atau dapat juga berujung pada retaknya hubungan. Jalan keluar paling baik yaitu dengan saling membuka pikiran, menerima, dan berkomunikasi untuk didapatkannya mufakat. Hampir sama antar konflik individu. Konflik antar kelompok dapat secara langsung mempengaruhi kerjasama dan hubungan antar kubu. Individu yang tergabung dalam suatu kelompok umumnya memiliki satu ikatan atau suatu dasar seperti tim kerja, teman, rukun warga, dan lain sebagainya. Sehingga sebuah kelompok memiliki suatu visi yang mereka kerjakan secara bersama-sama. Tidak jarang visi sebuah kelompok bertabrakan jalan dengan kelompok lainnya yang dapat menimbulkan konflik. Konflik antar kelompok yang diselesaikan dengan baik dapat bermanfaat baik bagi masing-masing individu maupun masing-masing kelompok.
Manfaat yang didapatkan yaitu meningkatkan produktivitas, motivasi, dan juga pandangan. Sebaliknya, konflik antar kelompok yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berujung pada kerugian yang dialami oleh salah satu kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pemecahan masalah. Masalah adalah hal yang tidak dapat kita hindari, karena kehidupan memang selalu menawarkan problematika baru yang perlu kita hadapi dan selesaikan. Dikarenakan masalah hadir untuk diselesaikan, maka muncullah istilah yang dinamakan pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan. Pengambilan keputusan kelompok adalah situasi yang dihadapi individu secara kolektif membuat pilihan dari alternatif sebelum mereka. Keputusan tersebut kemudian tidak dapat lagi diatribusikan kepada individu manapun yang menjadi anggota kelompok. Ini karena semua proses individu dan kelompok sosial seperti pengaruh sosial berkontribusi pada hasil. Keputusan yang dibuat oleh kelompok sering berbeda dengan keputusan yang dibuat oleh individu. Dalam pengaturan tempat kerja, pengambilan keputusan kolaboratif adalah salah satu model paling sukses untuk mendukung dukungan dari pemangku kepentingan lain, membangun konvensi, dan mendorong kreativitas. Menurut gagasan sinergi, keputusan yang dibuat secara kolektif juga cenderung lebih efektif daripada keputusan yang dibuat oleh satu individu. Dalam nada ini, pengaturan kolaboratif tertentu memiliki potensi untuk menghasilkan hasil kinerja bersih yang lebih baik daripada individu yang bertindak sendiri. Masalah dalam kelompok pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu masalah yang dapat diatasi oleh kelompok itu sendiri secara internal, dan masalah yang dapat diatasi dengan bantuan pihak lain. Pada hakikatnya, mengatasi masalah secara sendiri-sendiri akan terasa lebih berat dibandingkan dengan mengatasi masalah secara bersama-sama dalam kelompok. Apalagi ada bantuan dari pihak lain. Alasan mengapa dalam memecahkan masalah tertentu harus berkelompok. Yang pertama, masalah itu terlalu berat untuk dipecahkan sendiri-sendiri. Kedua, masalah itu memerlukan berbagai keahlian untuk mengatasinya. Yang ketiga, kalau dipecahkan sendiri-sendiri, mungkin biayanya terlalu mahal, memakan waktu yang lebih lama, dan membahayakan orang lain. Dan yang terakhir, masalah itu memerlukan pemecahan masalah yang cepat. Bila sudah terpecahkan, akan memberi keuntungan bagi kelompok. Secara garis besar, strategi pemecahan masalah mengacu kepada model 4 tahap pemecahan masalah yang diusulkan oleh George Polya. Yang pertama, memahami masalah. Pada tahap ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu anggota kelompok menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang baik. Dalam perencanaan pemecahan masalah, anggota kelompok diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah yang kedua. Jika anggota kelompok telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah
melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai manajemen konflik dan